Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hendak disangkal ataupun diterima, corona nyatanya semakin menggila. Tak terbilang rumah sakit yang sudah limbung, sudah banyak cerita korban yang tak tertampung. Sekalipun pasien bisa masuk bangsal perawatan, duel dengan nasib buruk justru baru permulaan. Ruang-ruang ICU menjelma seperti sirkuit maut yang tak pandang bulu siapa yang akhirnya terenggut. Mari simak kisah-kisah yang menggugah. Siapa tahu kesadaran yang masih sehat semakin tergugah. Inilah Mata Najwa, cerita pilu ruang ICU. Sejak pertengahan Januari, penambahan COVID-19 tembus lebih dari 10.000 kasus per harinya. Pemirsa, tembus 1 juta virus corona menyebar di Indonesia sejak kasus pertama tercatat. Ini bukan sekedar angka, korban berjatuhan karena corona tak pilih siapa. Kisah-kisah pilu menjadi pengingat bahwa kita masih belum menang melawan corona. Tim Mata Najwa melihat langsung ruang perawatan intensif di rumah sakit rujukan COVID-19. Berikut penelusurannya.
Kisah pilu di ruang ICU dialami oleh Anggun Wibowo yang merasakan 22 hari berada di rumah sakit khusus COVID-19. Sempat menggunakan ventilator selama 10 hari untuk berjuang melawan COVID. Kita telah terhubung dengan Anggun Wibowo, penyintas COVID-19. Selamat malam, Mas Anggun. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Anggun sudah terhubung dengan studio Mata Najwa? Sudah. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat sekarang, Mas Anggun? Alhamdulillah sehat. Mas Anggun, sebelum saya tanya cerita, saya ingin tahu dulu Mas Anggun ini usia berapa dan apakah memang ada kondisi tertentu yang Mas Anggun hadapi begitu sebelum terkena COVID, Mas? Sekarang saya usia 42 tahun dan kalau komorbid untuk yang COVID ini saya cuma punya tekanan darah tinggi, hipertensi. Ketika pertama terpapar COVID itu dan harus dirawat, gejalanya seperti apa sampai harus masuk ICU, Mas? Awal-awalnya cuma seperti flu biasa, badan pegal-pegal, kemudian mulai ada demam, habis itu ada sedikit ya kayak mau batuk gitu aja, tenggorokan sakit. Kenapa sampai masuk ICU? Karena saya sudah minum obat dari dokter yang untuk flu 3 hari nggak sembuh. Saya curiga, saya periksa, akhirnya ternyata bilang itu positif COVID dan saya masih isolasi mandiri selama 3 hari. Ya 3 hari terus, tapi masih tambah panas tinggi, batuk-batuk, mulai batuknya itu ada bercak-bercak darah gitu. Terus mulai sesak nafas. Ya udah, saya karena udah sesak nafas, saya udah tahu kalau itu harus ada pertolongan lebih intensif, makanya saya mau dirawat gitu. Dan dirawat, kemudian dokter mengatakan harus masuk ICU, begitu ya, Mas? Iya, dirawat, dicek, di screening dulu, kemudian harus masuk ke ICU. Dan karena kondisinya cukup parah. Berapa hari waktu itu, Mas Anggun di ICU? Mas, di ICU sekitar 16 hari. Ya, saya masuk tanggal 21 Juli, kemudian keluar tanggal 5 Agustus dari ICU-nya, dari ICU. Dan 16 hari itu kondisi naik turun atau seperti apa, Mas? Sempat tidak sadar juga? Naik turun, kondisinya waktu masuk agak parah, makanya hari kedua itu harus dipasang ventilator dan kondisinya memang ngedrop. Apa yang Mas Anggun ingat, suasana yang Mas Anggun rasakan yang bisa digambarkan ke kami, Mas? Ya karena memang ruangan ICU kan sendiri, dalam kamar sendiri, terisolasi, bahkan untuk tenaga medis pun yang masuk harus menggunakan peralatan perlindungan lengkap gitu. Jadi itu ya. Karena diisolasi itu tidak bisa komunikasi banyak dengan orang luar dan sebagainya, itu semua mempengaruhi ya, Mas? Iya, karena memang kalau untuk di ICU kita nggak boleh berinteraksi dengan orang luar secara fisik. Jadi nggak komunikasi, hanya bisa, kebetulan saya membawa handphone, yaitu salah satu alat komunikasi saya. Tadi kami juga sempat menunjukkan ke pemirsa Mata Najwa suasana di ruang ICU, yang jelas ada bunyi-bunyi alat medis, kemudian dan sebagainya. Itu berpengaruh tidak ke Anda, Mas Anggun misalnya? Ya kalau terutama di saat malam hari, saat sudah hampir tidak ada suara yang lain, itu memang yang terdengar hanya bunyi-bunyi dari monitor-monitor, yang suara-suara di monitor itu. Tapi yang saya rasakan malah saya kalau nggak ada suara itu, saya lebih takut lagi, makanya buru-buru manggil perawat untuk ada apa, kenapa monitornya nggak bunyi normal gitu. Contohnya umpamanya untuk yang detektor jantung itu lepas, itu biasanya saya langsung cepat-cepat panggil perawat. Jadi menjadi semacam cek atau mengingat sendiri. Betul. Tentang situasi begitu ya. Baik, Mas Anggun, kita harus break. Setelah ini saya juga akan bertanya ke Anda soal ventilator. Tadi saya juga sempat melihat dokumentasi Anda. Saya ingin tahu bagaimana prosesnya ketika itu. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali setelah ini.